kayak misalnya ketika aku nikah sama Anissa, terus lahir anak pertama kami, which is Alinea namanya. Sebagai seorang ibu yang bangga sama anaknya, fotonya Alinea diposting di Instagramnya Anissa. Terus ada satu komen yang tulisannya, anaknya Raditya Dika sama Anissa kok jelek ya, nggak kayak anak artis lain. Wow, gila. Wow gak? Wow. Wah, Anissa langsung kayak, aku mau cari orangnya, aku gini segala macam. Marah ibu Yeah, kan. yeah, of course. Tapi aku bilang kayak, menurut kamu anak kita jelek nggak? Ya enggak lah, anakku cantik. Ya udah, jadi kalau menurut kita anak kita cantik, pendapat orang lain kan doesn't mean anything anyway gitu. Kita secure sama apa yang kita yakinin aja. Menulisnya dulu ya berarti ya, menulis ya. Karena kalau menulis itu aku ngerasa, karena temen aku dulu buku Cinta. Tiap kali mamaku pergi ke luar negeri atau pergi ke mana, keluar kota, pulangnya bawain buku, mama papaku. Nah dari situ aku baca buku. Nah perjalanan seorang penulis adalah perjalanan seorang pembaca. Semakin banyak buku yang aku baca, semakin aku pengen nulis. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi buat aku bukan soal nulisnya, tapi menulis komedinya. Karena kenapa aku jadi komedian, itu cara aku bertahan hidup di sekolah. Cause I have no friends, karena isinya ke library mulu, baca buku mulu. Jadi nggak punya temen yang ada lah kayak gitu kan. Sampai suatu hari aku baca buku anekdot-anekdot humornya punya nenekku. Terus aku hafalin anekdotnya. Terus aku ceritain ke teman-temanku, mau denger cerita lucu nggak? And then suddenly orang kumpul buat listen to me recite those anecdotes yang lucu-lucu itu. Di saat itu aku mikir, oh komedi adalah cara gue bisa punya teman. Komedi is the way buat gue untuk didengarkan orang. So it come from a desire to be listened. Karena sepanjang selama itu sampai momen itu aku ngerasa nggak punya orang yang mau dengerin apa yang aku bilang gitu. Dan ternyata kalau aku ngomong dan aku ada komedi di dalamnya, people actually look for me gitu. Kayak istirahat makan siang pada nyamperin kayak, mana cerita lucu lagi gitu. Dan dari situ aku jadi start writing funny stuff aja sih. Jadi writing manusia. Dalam konteks IP, always has two things. Yang satu adalah what do you want to tell? Kamu mau ngomongin apa? Yang kedua adalah how you tell it. Cara ngomonginnya gimana? Nah, untuk membuat sebuah keresahan atau tulisan di internet itu bisa dibaca banyak orang sehingga bisa IP yang di-develop, dua hal ini harus bagus dulu. What and how? Iya, what Apa and dan how. bagaimana? Oke. Iya. Kalau tahu kita mau ngomongin soal kegelisahan menjadi seorang bapak yang anaknya nggak pernah dengerin, which is itu aku. Nah, aku mau ngomongin itu dan itu relate ke banyak bapak-bapak lain yang kok di rumah anak nggak pernah mau dengerin gue, maunya dengerin ibunya, which is di setiap family kayaknya ada tuh yang kayak gitu tuh. Nah itu kebanyakan main Discord sih. Iya lagi. What-nya itu. That's the what. Nah how-nya, nah ini IP-nya di sini. Mau jadi stand up bisa, mau jadi film bisa, yang keresahannya soal itu. Jadi how we tell-nya itu bisa di berbagai macam platform dengan berbagai macam cara. Sementara what-nya ini itu dekat sama kita dan itu benar-benar menggelisahkan kita. Oke. Jadi kalau boleh ngambil kesimpulan biar jelas buat penonton di rumah, kalau konten yang numpang lewat aja berarti menurut POV Radit biasanya nggak ada komponen what dan why-nya gitu. Iya, either salah satu what sama what-nya dan why-nya kurang kuat, atau yang satu kuat yang satu lemah gitu. Dia cara bercerita bagus, cara dia nyusun argumen bagus, cara dia bermonolog bagus, tapi what-nya itu tidak beresonate sama banyak orang. Iya. Karena anehnya seni, semakin kita tarik ke dalam, semakin it's for me, it's very personal for me, semakin banyak yang nikmatin. That's so strange. Semakin kita ngomong buat diri kita sendiri, ini ngomongin soal gue, anak gue gak pernah dengerin gue, gak tau ya, gue juga bang gitu. Semakin ngomongin 4 tahun jomblo gak punya pacar, tiap kali malam minggu ketemu cewek gak pernah ada yang mau, bikin malam minggu Miko, semakin banyak yang kayak, gue juga ngalamin gitu. Jadi that's a secret sauce sih. Iya. Apa yang menjadi main focus, at least untuk 2026, maybe 2027 ini, what's your main focus dan apa yang lagi dibangun oleh Raditya Dika? Business wise ya. Business wise tuh 2 podcast yang rutin sama si stand up comedy. Podcastku kan kuota kita 19 video per bulan. Oh jadi udah ditargetin harus ngeluarin 19 video per bulan. Iya, itu bersama kenapa tim. Kenapa 19? Kenapa nggak 12 atau 22? Why 19? Oke, 22 mulai hari ini. Kenapa 19? Karena
ngelihat kapasitas produksi kita, kemampuan aku dan segala macam, kita ketemu di angka 19. By the way itu yang ceilingnya, 19 tuh ceilingnya. Tapi ya target-target yang lain di bawah dia tuh ada. Oke. Jadi nggak mesti 19. Oke. Lalu stand up comedy ya sebulan mungkin 2 kali aku stand up comedy tour keliling Indonesia. Jadi hanya 2 hal itu. Itu business wise. Tapi kalau pertanyaan kamu target aku sekarang di luar bisnis, itu making good memory sama anakku. Ya that's important karena mereka masih kecil dan ini masa-masa formatif untuk mereka mengenang masa kecil mereka. Iya, karena aku inget dulu dianterin sekolah sama mama sama papa, itu tuh masih di sini. Really? Ya gak sih? Kamu inget gak sih masa-masa kecil dianterin kemana pas gue? Itu di sini. Aku masih inget pas pulang sekolah dijemput, terus diajak makan di daerah Jakarta Pusat sama papaku. Itu kayak our ritual gitu. Itu nempelnya sampai hari. Oke. Pertama-tama ini dulu ya. Kenapa aku bikin itu dulu ya? Bikin the whole website ya. Jadi suatu hari aku pernah nge-search how to have $1 million. Absurd aja gitu iseng. Terus ada satu YouTube video yang bilang, you know what, kalau mau dapat $1 million, yang paling penting adalah lo bikin sebuah produk yang marginal cost-nya zero, which is kalau kita jual barang 1 ke 2 itu ongkos produksinya nggak naik. Terus aku bingung kan, apa ya barang kayak gimana? Terus dia bilang digital produk, dia bilang kalau lo jualan digital produk untuk jualan barang 1 sama 1.000 itu marginal cost-nya nearly zero. Jadi artinya lo nggak akan keluar spending cost lebih banyak. Mikir. Oke, akhirnya aku bikin website itu untuk jualan digital download stand up komediku setelah tournya selesai, sama kelas-kelas kelas-kelas nulisku yang mereka bisa download juga di situ. Nah, kenapa aku bikin, alasannya itu dulu, why-nya itu dulu. Sekarang soal harganya dan willingness to pay. Jadi kalau aku sih argue bahwa value kita harus bikin nilainya yang kita kasih itu jauh lebih tinggi daripada uang yang dia bayarin. Jadi aku jagain di situ eksklusivitasnya, karena aku nggak bawa kemana-mana, sama benefit-benefit apa yang mereka bisa dapat. Jadi aku fokusnya di situ aja. Nah, ketika itu udah kena dan kita bisa appeal ke mereka bahwa ini worth it di harga segitu, pasti mereka mau bayar kok menurutku. Sama kan selain itu aku juga ada komunitas, bayar 19.000 per bulan, mereka bisa dapat YouTube membership. Connect ke Discord juga tapi kan? connect-nya ke Discord. Jadi membayar buat akses itu juga salah satu yang menarik buat ditelusuri setelah aku pikir. Dan masih berhubungan sama marginal cost zero tadi. To get 100 member versus 1 member, it's the same price for me cost wise, secara cost. Jadi artinya itu yang aku coba telusurin sekarang gitu. Sama satu buku lagi yang aku baca itu Superfans. Oke. Dia argue di situ, semua orang tuh ideally kayaknya cuma butuh 1.000 superfans deh, yang bisa bayar berapa, misalnya katakanlah ya let's say 100.000 per bulan, untuk 1.000 artinya udah 100 juta rupiah kan. So you can sustain. What the condition was like dulu di perusahaan Radit, aku pengen tahu apa sih kesalahan besar orang saat awal bangun tim untuk sebuah usaha atau sebuah perusahaan? Kesalahan besar yang orang lakuin adalah pada saat itu ya, kalau dari aku sih ngeliat aku pribadi ya, bahwa membesarkan tim tanpa mikirin struktur kalau aku. Jadi kayak misalnya kan video makin lama makin banyak, hiring lagi apa segala macam. Tambah videographer, tambah editor gitu. Itu tambah editor apa segala macam. Tapi aku nggak mikirin strukturnya. Oh ini berarti ini report ke siapa ya? Ini gimana cara gua tahu evaluasinya ya? Itu kayaknya di situ aku miss. Makanya akhirnya aku sharing konsultanku ke kamu juga. Aku diberesin. Kebetulan sama teman SMA aku yang which is konsultan bisnis juga. Aku diberesin menjadi lebih terang beneran. Karena zaman dulu kan. Ada nggak sih kejadian yang Radit mau share sama kita sehingga Radit mikir, udah nggak bisa gini nih, like ini terlalu kacau. Ada nggak satu kejadian yang bener-bener membuat Radit blow up, akhirnya merasa oke, nggak bisa didiemin, harus cari second opinion yang bisa membenahi masalah internal di perusahaan? Jujur waktu pada saat itu semua terlihat baik-baik aja. Padahal aku udah mulai kayak ngerasa, kok ini banyak miss ya, kok ini segala macam. Tapi itu masih kerasa baik-baik aja kerasanya. Miss dalam arti apa? Misalnya dari kualitas gambar, dari deadline, apa yang miss? Ya itu, salah satu deadline, kualitas gambar, terus alur gitu, alur cerita, workflow yang tumpang tindih. Ini tanggung jawabnya siapa nggak tahu, kayak gitu. Tapi sebagai kreator kan kadang
yang kayak gitu-gitu kita bisa abaikan kan? Karena kan perusahaan Radit bisa dibilang berpusat kepada Radit. Kalau Betul. perusahaan lain misalnya jualan tas atau jualan handphone. Kalau ini kan manusia and it's just you gitu. Betul. Bukan meng-cater terhadap sebuah produk yang fisik atau ya banyak orang. It's focus on you gitu. Jadi Betul. harusnya nggak serumit itu dong. Betul. Tapi kan persoalannya ternyata jadi rumit. Rumit itu artinya kayak tumpang tindih buat approval. Terus kita nggak punya standar yang jelas dalam, misalnya ada brand datang berapa hari selesai, nanti kadang-kadang harus nyelip ini bang, itu kita belum punya standar. Pada saat itu ada problem, tapi ternyata masih baik-baik aja. Karena aku masih ngerasa kayak masih bisa jalan, perusahaan juga jalan kan. Nah sampai akhirnya aku podcast lah sama Sam. Kalau nggak salah tuh buat Spotify atau apa, atau ngobrol di mana aku lupa. Dia ngobrol sama aku. Baru aku ceritain, gue punya perusahaan Sam, kalau gue kerjanya gini-gini. Baru deh kayaknya nggak gitu deh. Oke. Itu tumpang tindih, approval-nya nggak jelas, apa segala macem. Oke. Tiap orang harus punya standarnya sendiri. Sini gue bantuin deh. Dia coba rapiin. Habis itu gini deh, gue hire lo aja deh. Gue bayar lo rapiin semua tim gue. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, which is values. Bukannya job description dulu, KPI baru values. Oke, mungkin dulu masih values mungkin duluan. beda kali ya. Sekarang dia job desk dulu, KPI baru values. Oke. Atau mungkin waktu itu berbarengan, aku nggak tahu. Karena yang keluar pertama tuh values. Yang keluar pertama values. Si Sam interview semua anak kantor, terus datang values kantor. Karena kan values itu harus datang dari leader kan. Iya. Datangnya dari situ. Dari situ jadi pijakan kita, baru kita beresin semua. Dimana Radit senggak berguna mungkin di kantor. Apa yang Radit maksud dengan ini? Dan apakah ini berarti sampai tahap dimana leadership Radit pun nggak diperluin gitu? Oke, jadi tugas aku sekarang adalah untuk membuat diriku makin gak ada gunanya di kantor. Jadi kalau misalnya aku masih ngecekin editing, ini masih ada yang salah nih, kayak kurang 2 second ketika potong itu, aku masih ada gunanya. Aku gak mau. Jadi gimana setiap hari mereka udah bisa didelegasikan dan bisa jadi oke. Nah keberadaan aku sekarang di kantor ya sifatnya lebih ke makro dan strategik. Kalau itu pasti gak bisa digantiin. Karena my own channel, my own produk adalah hasil dari kepalaku sendiri, hasil dari keresahan pribadiku. Aku mau tahapnya udah sampai di sana aja. Dari karir yang udah Radit jalani, apa yang akan membuat Radit ngerasa bahwa semua ini worthwhile? Aku nggak ada yang lebih menyenangkan daripada anakku ngerasa mereka ditemani oleh bapak yang luar biasa sih. Kayaknya worthwhile-nya lebih ke situ, bukan soal karir. Persoalannya apa yang aku bikin cinta itu memang buat aku. That's the reason aku nggak terlalu mikirin pencapaian eksternal ini, karena aku bikin memang buat aku. The whole podcast sama dokter itu memang aku pengen gitu. Jadi ketika itu rame, itu apa segala macam, nggak terlalu fulfilling gitu, ngerti gak sih? Maksudnya gitu. But it's a good revenue stream. A good life itu aku bisa ngelakuin apa yang aku suka setiap hari, which is stand up comedy. Tiap hari, ini kan masih tiap weekend kan? Aku maunya tiap hari. Terus ya aku bisa main sama anak istriku sih. Sejujurnya ya aku ngerasa apa yang aku lakuin sekarang tuh udah cukup membahagiakan buat aku sih. Cuman tinggal pertanyaan berikutnya adalah mau sampai kapan? Cuman tinggal itu doang. That's the big question buat aku justru. Mau sampai kapan aku ngelakuin ini gitu. Does it ever get boring?